Ada satu pujian saudara yang minggu-minggu ini saya dan Pak Benny nyanyikan pujian ini saudara. Oke, mari kita sama-sama belajar pujian ini. Pujian ini berkata, yes Lord, I love you. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin saudara. Kalau saudara ya kita berubah setia, tapi percayalah Dia Allah yang setia. Dia yang lebih dulu cinta saudara dan saya, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan, memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama belajar pujian ini. Yes, I love you, Jesus. I love. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Sama-sama katakan, yes, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Ya, sama-sama naikkan pujian ini. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Yes, I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. Lagi saudara nyanyikan pujian ini, katakan, and I love you. Siapa yang cinta Tuhan, angkat tangan bersama Tuhan sama-sama. Jesus, I love you. Hallelujah. Yes, I love you because you first loved me. Yes, I love you, Jesus, I love you, Lord, I love you. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita katakan, and I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. And I love you. Silakan Pastor Benny. Jesus, I love you. Katakan, yes, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, and I love you, and I love you. Jesus, I love
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan yes I love you, yes I love you, because you first love me. Siapa yang cinta Tuhan, yuk angkat tangan sama-sama. And I love you, and I love you, Jesus I love you. We worship you Lord, yes I love you, because you first love me. Sekali lagi, and I love you, Jesus I love you. Siapa yang mengasihi Tuhan, katakan yes I love you, because you first love me. Kasih-Mu Tuhan, and I love you, Jesus I love you, oh, and I love you, because you first love me. Saudara, minggu ini dunia merayakan Valentine, hari kasih sayang. Sadarilah saudara bahwa kasihnya Tuhan itu begitu besar bagi kita. Dia cinta kita, Dia sayang kita. Dia datang ke dunia mati bagi kita karena cintanya buat hidup kita. Saudara, gak ada yang lain yang Tuhan inginkan dari hidup kita selain kita cuma cinta Dia lebih dari segalanya. Biarlah lagu ini menjadi ekspresi kita, kasih kita kepada Tuhan di minggu Thanksgiving, minggu Valentine ini. Biarlah di minggu ini kita berkata, Lord we love you, kami cinta Engkau, kami cinta Engkau, Engkau yang angkat kami, Engkau yang pulihkan kami, Engkau yang sembuhkan kami, Engkau yang tolong kami. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Dia. Angkat kedua tangan saudara, katakan and I love you, and I love you, sing together. And I love you. Yang di Zoom, Jesus I love you, as I love you, because you first love me. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. And I love you, Jesus I love you, as I love you, because you first love me. Sekali lagi, ayo jemaat sama-sama nyanyikan lagu ini. And I love you, Jesus I love. Kami cinta Engkau Tuhan, we love you, as I love you, because you first love me. And I love you, Jesus I love you, oh, yes I love you, because you first love me, because you first love me. Biar pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu. Saudara boleh taruh tanganmu di dada.
Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau memulihkan kami. Engkau menolong kami. Engkau mengangkat kami. Engkau menghibur kami. Engkau memulihkan kami. Gak ada kasih yang lebih besar di dunia ini selain kasih-Mu ya Tuhan. Di minggu Valentine ini biar kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah buat kami hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami semua. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara boleh duduk. Kalau boleh semua ada di table ya. Panitia udah bekerja keras selama 20 tahun untuk menyiapkan kursi-kursi snack. Nggak boleh ada duduk di belakang, kasihan dong panitianya. Dari kemarin berjibaku, haleluya. Makasih. Ya, Ibu Gembala pindah, biar kasih yang lain. Yang panitia maju ke depan, ya sini. Biar kalau yang malu-malu, ayo Cilime, ayo, masuk. Masih banyak kursi, ayo. Masih banyak kursi, come on. Pak Budiman, we need you, mari. Cik Jenny maju, Cik Jenny di depan sini, biar ayo masuk semua, oke. Wow, Pak Jimmy masuk, bawa biar semua. Ini hari kasih sayang, wow. Ini hari cinta kasih, haleluya. Salam yang ada di rumah-rumah, shalom semuanya. Ayo masuk semua, oke. Sini masih banyak, ya. Ini nih di belakang sama Ci Aling, wah Ci Aling. Leoni, come, ini. Next to your mom, oke. We need you, Leoni, oke. Baik, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang hari ini siap untuk merayakan kasih-Nya Tuhan? Amin. Yang kedua, siapa yang hari ini siap merayakan Super Bowl? Pak Ahwa pasti ini. Haleluya, luar biasa. Baik, bagi saudara yang nggak tahu, Philadelphia main Super Bowl hari ini. Dan bagi saudara yang nggak tahu, 170 juta orang nonton Super Bowl. Ya, setiap Super Bowl, dan saya masih ingat 2018 Philadelphia juga menang. Wow, itu Broad Street penuh. Kalau nggak salah hampir 1,5 juta orang kumpul. Dan saya encourage nanti malam hati-hati ya. Kalau Philadelphia menang pasti rame sekali. Nah, saya sih sebagai gembala nggak boleh ngomong gimana ya. Ya hati-hati saja, saudara pasti pingin merayakan, tapi saya masih ingat waktu kita Independence merayakan 4th of July malah ada tembak-menembak, jadi salah untuk merayakan saudara di tempat yang tepat karena banyak orang gila hari-hari ini ya. Jadi ya kita merayakan tapi malah yang lain. Merayakan televisi juga boleh ya, merayakan di gang saudara. Kalaupun saudara pergi, ya saya sebagai gembala cuma mengingatkan hati-hati ya, supaya kita nggak salah memilih crowd dan tidak di tempat yang salah. Salam yang ada di Zoom, Dr. Tommy dan istri, haleluya. Boleh ditampilkan Zoom-nya please. Hendra dari Kelapa Gading. Cik Wen, ya shalom. Ako Wawa dari Bandung, ya haleluya. Hendra dari Kelapa Gading, Mbak Indah dari Iowa, Bu Lilis dari Cibitung, Tante Ida dari Lansdale. Oke. Panitia biar agak rileks dikit, mungkin ada camilan dulu. Ada permennya, ada enggak? Udah habis? Oh, udah habis. Oke. Apa-apa nanti dijokin lagi ya. Oke. Hari ini adalah hari Thanksgiving, saudara-saudara. Jadi ada sedikit ya, saudara lihat. Wow. Oke. Anak-anak boleh naik ke atas. Ya, thank you. Nah, Grace boleh ditampilin? What happened? Oke. Baik. Puji Tuhan. Silakan anak-anak have Valentine program upstairs. Oke.
Dr. Tommy dan Tante Eli, shalom dari Chicago. Di sini semua pakai baju pink, keren semua. Oke, ya. I hope nanti bisa syuting semua. Nah, saudara, sebelum kita renungkan firman Tuhan, nanti ada fellowship, ada camilan, ada apa, kafe lah pokoknya, anggaplah ini kafe. Nah, kita mau dengarkan dulu. Boleh saya punya saya? Oke, good. Kita mau sama-sama ya dengarkan kisah cintanya Dr. Tommy dan Tante Elis dari Chicago. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ini kita akan apa ya saudara? Kita akan tanya ya. Boleh dibagiin snacknya kali? Oke, haleluya. Tapi nganu ya, jangan dihabisin ya. Bagi-bagi dengan temannya ya. Oke. Baik. Kita akan tanya dulu sama dengan kita. Dr. Tommy, kita mau tanya. Sudah berapa lama Dr. Tommy dan Tante Elis menikah? Sudah 47 tahun. Oke, sebentar Dr. Tommy. Ya. Tes, coba Dr. Tommy, shalom, shalom bilang. Shalom, shalom. Kedengaran Oh, kan? belum Grace. Belum ya. Ya, ini kacang, ya, itu minuman, ini permen. Kayaknya ngerti semua mana permen, mana kacang. Oke. Ada? Dr. Tommy boleh dicek lagi suaranya, silakan. Halo, ada suara nggak? Halo. Ya, agak dinaikin. Pak Edi minta tolong, Pak Edi dinaikin supaya dari Chicago. Thank you. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bagus nggak suaranya? Masih belum kedengaran. Boleh dinaikin komputernya. Nah, komputer saya boleh. Ya. Shalom, shalom. Kedengaran? Bagus, bagus. Ya, Oke. Sebentar Dr. Tommy, masih sibuk dengan kacang mengacang ini. Oke, snacknya. Oke, baik. Suara kecilin nggak apa-apa. Sudah siap saudara? Kita oh belum. Oke. Shalom yang lainnya juga ada Ako Wawa. Ya, puji Tuhan. Oke, baik. Saya mau tanya dulu ini, di sini ada Cik Teresa juga sama Pak Edi. Udah berapa lama menikah Pak Edi dan Cik Teresa? Kemarin 46 tahun. Tangan dulu. Wow, keren. Tahun ini 46 tahun. Puji Tuhan. Dr. Tommy kalau nggak salah 47 tahun. Wow, undi tepuk tangan. Oke. Baik, siapa? Bu Erna, mana Bu Erna? Sayang Pak Joni nggak dibawa ya. Oke ya, sudah ya. Kita akan sama-sama interview Pak Tommy. Ya, kita belajar bersama-sama bagaimana di hari kasihnya Tuhan. Oke, Dr. Tommy dan Tante Elis, tes. Udah berapa lama menikah? Kalau boleh tahu. Ya, sudah 47 tahun. 47 tahun. 47 tahun, tepuk tangan ya. Kayaknya yang paling lama jadi berhak kita ya interview hari ini. Oke. Dr. Tommy kalau boleh tanya, pertama kali ketemu Tante Elis di mana? Di Pasar Senggol, di gereja, di hari ulang tahun, atau cinta lokasi waktu di SMA, teman SMA. Silakan cerita Dr. Tommy, Tante Elis, pertama kali ketemu di mana? Ya, pertama kali ketemunya tuh di ulang tahunnya Tante Elis, ya. Waktu dia masih sweet 16 ya, ulang tahunnya ke-16. Wah, 16 ya. Wah. Saya ketemu di tempat pesta ulang tahunnya. Oke, thank you. Tante Elis, kenapa kok ngundang Dr. Tommy? Wah, ya, jangan ada udang di balik batu ini. Oh, Di enggak. Palembang ya waktu itu ya ketemunya ya. Ya, saya sebenarnya enggak ngundang. Si Tommy ini datang sendiri diajak teman dari tetangga saya. Saya enggak ngundang. Jadi tamu enggak diundang ya. Enggak. Ternyata yang udang di balik batu Pak Tominya ya. Haleluya. Ada maksud tersembunyi. Enggak apa-apa. Tapi maksud mulia dan akhirnya menikah.
Oke, tanya. Kalau zaman dahulu nih kan tahun berapa tuh? Kalau 47 tahun yang lalu berapa saudara? Saudara hitung. Tahun 76 Mei. PDKT-nya gimana ya? Kan kalau sekarang orang nge-like di Facebook gitu ya. Wah, SMS, WhatsApp. Kalau zaman dahulu PDKT dan akhirnya menyatakan cinta gimana ya Dr. Tommy sama Tante Elis? Ya, wo ini, ni ai wo. Zaman dulu sih datang ke rumah ya, itu si Tommy ini datang ke rumah, jadi mama saya tahu, papa saya tahu gitu loh. Jadi kita Umur ketemu di berapa itu rumah. Dr. Tommy langsung datang ke rumah? Apa? Itu umur berapa waktu Dr. Tommy datang? Oh, masih kuliah ya? Saya waktu itu saya apa ya, masih SMA ya. SMA. SMA. Udah universitas. Ya SMA tamat, baru masuk tingkat 1 universitas gitu. Terus ada teman ngajak ke rumah dia itu ulang tahun, diperkenalkan. Nah setelah itu saya kalau kuliah suka lihat rumahnya. Zaman dulu naik sepeda saya lihat rumahnya pergi kuliah. Terus akhirnya selanjutnya saya pindah ke Jakarta, kita tetap apa tuh melalui surat. Jadi kalau dulu zaman dulu tuh nggak ada Facebook, nggak ada elektronik, nggak ada cellphone, nggak ada apa. Jadi melalui surat. Jadi mesti tunggu Pak Pos datangkan surat. Baik, jadi Dr. Tommy, oke. Alright, puji Tuhan. Menyatakan cintanya pakai surat, masih ingat enggak kata-katanya gimana? Zaman itu suratnya dicium sehingga ada lipnya, gincunya gitu ya. Oke. Masih ingat saudara zaman dulu katakanlah say your love with surat, bukan say your love with coklat. Haleluya. Masih ingat? Masih ingat enggak Dr. Tommy? Ya, masih ingat. Gimana caranya menyatakan cinta dan Tante Elis waktu terima tanda-tanda dari Dr. Tommy? Apakah Tante Elis langsung terima atau masih didoakan atau masih dites dan sebagainya? Boleh 1 menit. Iya. Saudara tolong Ya, didengarkan. sorry, Terima Pak, kasih. zaman dulu tuh kita masih belum, imannya belum benar-benar beriman. Jadi nggak, Pakai kembang. iya, pakai surat aja, pakai surat, nggak doa-doa ya enggak ya. Cuman ya ke gereja ya ke gereja. Ya mungkin ya rencana Tuhan lah. Saya cuma berserah aja sama Tuhan kali ya. Amin. Jadi langsung diterima dengan segenap hati Tante Elis. Nggak tahu, berjalan aja, mengalir aja di surat. Oke, Dr. Tommy masih ingat gimana kata-katanya menyatakan cinta sama Tante Elis? Pakai bahasa Palembang, pakai bahasa Kwoi? Ya, bahasa campur aduk lah, I love you lah, segala macam lah. Wo aini, ni aiwo, wo puceto, wo paksa. Ya segala macam yang manis-manis lah, udahlah. Yang manis-manis ya. Oke. Orang-orang ngomong gombal mukio. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat mereka ya biar semangat ya. Jadi kasih. Oke. Baik Dr. Tommy, karena 47 tahun ya suka dukanya dalam pernikahan kita ini banyak di sini pasangan-pasangan muda. Apa tip dan rahasianya 47 tahun? Saya yakin berantem, pasti pernah geger. Benar. Ya, geger itu. Nah, sarannya kalau lagi berantem, bertengkar, gimana cara menyelesaikannya supaya Putin dan Zelensky ngerti Ukraine sama Soviet itu perang, kita Iyalah dalam. Silakan. Ya. Gimana caranya? Ya, dalam perjalanan pernikahan selama 47 tahun ya, sebagai kayak gelombang lah, ada pasang, ada yang surut gitu ya. Jadi dalam perjalanan kalau mengalami sesuatu ya memang adalah berantem gitu. Ya, saling maki, saling apa, tapi sih nggak sampai hebat sekali lah. Ya, yang penting kita tuh sabarlah ya.
Nah, sabar, terus nggak iri hati lah, ya, nggak sombong gitu, nggak saling menghina lah, nggak lah. Terus juga nggak habis itu ya udahlah, udah sebentar lagi udah baiklah, nggak simpen dendam. Sabar, tidak menghina, tidak sombong, cepat wawuh, cepat baikan ya. Ya, nggak cepet baik lah, nggak saling salah gitu. Ya, akhirnya juga sukacita lah, kebenaran. Tante Elis, apa yang Tante Elis lakukan jika Dokter Tommy lagi empek-empek kapal selam ini pasti? Saya diam aja. Diam. Diam aja. Nanti baik-baik sendiri ya? Ya, nanti baik sendiri ya, diam aja. Diam terus didoain. Ya berdoa minta Tuhan memberikan kesabaran, memberikan kasih lagi gitu loh. Tapi ya nanti ya baik sendiri aja gitu loh. Yang penting kita ya nggak sampai hebat bener berantemnya. Tapi biasanya saya mengalah lah, saya tegur dulu lah gitu. Jadi didiamkan pasti mengalah ya Dokter Tommy ya. Daripada gak dimasain ya Dokter Tommy ya. Biasanya kalau biasanya perempuan kan suka diam gitu ya, nggak mengajak ngomong. Ya terpaksa kita yang laki itu ngalah lah, jadi ngajak ngomong lagi lah, diajak baik gitu. Amin. Oke, 2 pertanyaan terakhir kita simak ya saudara. Pak Dokter Tommy sampaikan dengan segenap hati dan Tante Elis juga sampaikan dengan segenap hati. Mulai dulu dari Dokter Tommy kan lagi. Dokter Tommy, apa yang Anda kagumi, Anda amazed, Anda luar biasa dari pasangan Anda? Kalau ditanya, wow, kamu cinta dia 47 tahun, setia. Kira-kira in 2 or 3 words, 2 atau 3 kata, apa yang Dokter Tommy katakan tentang istri Anda yang Anda cintai dan kasihi? Wow, harus semangat Dokter Tommy. Ayo. Apa yang Anda kagumi dari Tante Elis? Jangan bilang empek-empeknya ya. Oke. Ya, yang pertama saya kagumin yaitu orangnya juga sabar lah, udah ya. Kedua tidak masuk nggak dendam di hati gitu, ya. Ketiga, jujur, setia, masakannya enak. Nah, ya. Masakannya enak. Dengar ibu-ibu, supaya dicintai oleh suamimu, masaklah yang enak-enak. Enggak gue. Jujur, ya setia. Kalau yang nggak bisa enak, yang beli di Pendawa lah. Ya itu ya. Jadi masaklah enak-enak. Yang penting di rumah banyak masakan yang enak. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Oke. Setuju bapak-bapak, suami harus istri bisa masak enak, amin. Oke, bapaknya diam ya, udah sakarepmu. Oke. Tante Elis, apa yang Anda kagumi? Apa yang membuat Anda terus setia mendampingi Dokter Tommy 47 tahun? Ada naik, turun, susah, senang. Kalau nggak salah, anak 3, cucu 4 ya? Ya. Oke. Mari. Tante Elis, apa yang Anda kagumi dari pasangan Anda? Terima kasih. Semangat Pak Lima. Yang saya kagumin ya si Tom ini orangnya setia, nggak neko-neko, nggak banyak macem, nggak ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Nggak. ya satu ya nggak pernah neko-neko lah. Pokoknya setia, tanggung jawab sama anak-anak juga. Tanggung jawab dan ya itulah dan tambah hari tambah kenal Tuhan. Yang paling saya senengin ya tambah hari dia mau mengenal Tuhan gitu. Biar tadinya kan kurang tapi bertambah hari bertambah mau kenal Tuhan. Amin. Dokter Tommy kalau dimasain makanan cerewet nggak Tante Elis? Atau semuanya haucok semua? Oh enggak. Tom ini paling baik loh, nggak pernah dimasakin, nggak pernah nggak ngomong nggak enak. Wes, jangan sampai ngomong nggak enak, suruh masak sendiri nanti. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, tambah seru nih, sekali lagi. Oke, di sini kan banyak pasangan-pasangan muda. 1 menit dari Tante Elis. Tips-tipsnya
buat kita anak-anak muda apa? 1 menit Tante Elis, 1 menit Dok. Silakan nasihat untuk kita yang masih muda dalam pernikahan 47 tahun. Yang penting ya kita Silakan. mengandalkan Tuhan. Yang penting kita mengandalkan Tuhan. Yang penting kita setia. Gak usah nengok keluarga ini, keluarga situ, begini, begitu. Yang penting apa adanya yang ada sama kita ya udah, nggak ngiri ke orang begini, begitu. Yang penting ya cukup di kita, ya udah kita puas saja ya, bahagia lah. Rumput tetangga ya. Rumput tetangga selalu hijau, padahal kita lupa mereka tiap hari menyiraminya sehingga jadi hijau. Iya. Jadi kalau pingin rumput kita hijau, ya kita yang harus menyirami. Amin. Ya, amin. Amin. Dokter Tommy, 1 menit. Ya, ya bagusnya gini. Yang penting tuh istrinya harus setia. 1. Kedua, tidak ngiri. Ya, walaupun orang lebih kaya dari kita atau apa, jadi nggak pernah ngiri gitu. Ya, nah, yang ketiga tuh nggak cerewet dan selalu belain laki gitu ya. Kadang-kadang soalnya saya lihat banyak istri-istri itu suka menjatuhkan suami, apalagi di depan umum. Misalnya mengatakan, oh suami orang lebih baik lah, orang ini lebih baik lah, orang ini lebih kaya lah, lebih apalah. Nah, jadi istri itu harus tetap setia pada suami. Jadi walaupun suaminya miskin atau apa atau ada masalah, tidak boleh di depan umum menjatuhkan suami. Kadang-kadang istrinya suka di depan suami, di depan orang tuh bilang, aduh suaminya inilah, aduh suaminya cerewet lah, aduh suaminya ini miskin lah, suaminya malas kerja. Itu tidak boleh. Ya, itu saya tuh memberikan nasihat kepada pasangan-pasangan itu. Jadi istri selalu harus mendukung suami. Begitu pula suami mendukung istri. Nah, juga tidak memuji-muji istri orang lebih cantik dari istri kita atau lebih apa segala macam, ya. Supaya kita setia, ya. Saudara dengar, jangan memuji istri orang lebih cantik dari istri kita. Lah ya bahaya, saudara. Oke, jangan sampai ya kalau saudara dengar. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ayo kita berdoa lagi untuk Pak Tante Elis, boleh kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan buat Dr. Tommy yang setia beribadah bersama kami dari Chicago. Tuhan, terima kasih 47 tahun mereka menikah. Banyak ada up and down, tapi mereka tetap setia, bahkan di masa tuanya mereka setia melayani Tuhan. Berkati Tuhan, dan terima kasih buat kesaksian mereka. Kami belajar perkara yang dahsyat, yang luar biasa hari ini. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama katakan, amin. Tangan buat Tuhan kita. Kamsahamnida, thank you Sishe ya dari Philadelphia. Yang tadi bagus ya, kita nyanyi sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Saya janji renungan singkat, karena setelah ini banyak cara yang kita lakukan. Yes, I love you. Yes, I love you. Oke. And I love you. Everybody say, Jesus, I love you. Oh, yes, I love you. Because you first love me. Mari katakan, Jesus, I love you. Oh, yes, I love you. Because you first love me. Because you first love me. Hallelujah. Because you first love me. Because you first love me. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang sayang dan cinta kita. Berbicaralah buat kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan dari kitab 2 Samuel pasal 9
ayat 1-6 renungan singkat hari ini. Dan biarlah 15-20 menit ke depan kita belajar satu kebenaran yang luar biasa. Berkatalah Daud, ini judulnya adalah Daud dan Mephiboset. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal di keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amel di Lodebar." Ayat terakhir, sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amel dari Lodebar. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang Mephiboset. Memang kata-katanya namanya enggak ya begitu keren, Mephiboset. Mungkin panggilannya Mephi atau mungkin panggilannya Boset, saya nggak tahu mana yang enak. Saudara, siapa Mephiboset? Mephiboset adalah seorang pribadi yang dibuang. Lodebar itu adalah tempat yang hina. Lodebar itu tempat pembuangan sampah, kan? Lodebar itu tempat di mana orang diasingkan. Saudara, kalau orang Surabaya pasti tahu dari mana? Tanjung Perak. Tanjung Perak gitu ya. Orang Jakarta ngomong dari mana? Tanjung Priok. Orang-orang Medan ngomong dari Kampung Melayu. Waduh, saya dengar juga di Pontianak ada tempat khusus dari mana bro yang katanya berbahaya? Kampung Beting. Waduh, nggak tahu saya. Bapak Ibu Saudara, waktu nama itu disebutkan orang berkata, waduh, dari mana? Dari Bronx, New York. Waduh, dari mana? Kensington, Philadelphia. Wah, orang pasti ngomong, waduh ini siapa nih? Saudara, Mephiboset dari tinggal di Lodebar. Orang enggak pandang. Nah, yang kedua, siapa Mephiboset? Mephiboset ini adalah cucunya Saul, raja yang gagal. Ingat sebelum Daud jadi raja namanya Saul. Saul itu sombong, Saul itu tinggi hati. Dan karena dia tinggi hati dan sombong, Alkitab berkata roh Tuhan akan Saul dan dia mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Saya masih ingat teman-teman cerita begini, zamannya Soeharto, saudara. Itu kalau anaknya atau cucunya keluar, itu dikawal sama pas pampres, pokoknya VIP semua hormat. Tapi maaf, setelah Soeharto jatuh, itu kalau ada anaknya atau ada cucunya masuk ke bar, itu semua orang di bar lemparin, keluar. Mungkin waktu dia kenal, dia nggak akan ngomong, "Kamu cucunya siapa? Kamu anak siapa?" Pasti dia akan ngomong yang lain. Karena stigma, ada satu tanda negatif. Anaknya siapa? Kalau anaknya Jokowi, semua orang senang. Bahkan temennya yang lama, yang jauh, saudaranya yang jauh, saya sampai saudaranya Jokowi. Saya dari Solo, tetangga Jokowi. Padahal 20 kilo jauhnya, saudara. Semua dihubung-hubungkan. Tapi kalau Saul, dia raja yang kacau, dia raja yang gagal, dia raja yang pernah mengalami yang namanya bunuh diri dan orang nggak suka sama dia. Itu menanggung malu dari keluarganya. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan begini, bukan hanya cucunya Saul menanggung malu, dia tinggal di Lodebar. Alkitab berkata dia seorang yang timpang, nggak bisa jalan. Saudara, orang Amerika bilang disable. Ya nggak bisa jalan, saudara. Kalaupun jalan, dia jalannya sangat-sangat pelan. Dan Alkitab berkata kalau orang Jewish culture, orang yang timpang itu dikasih rantai. Ya, ada chain. Sehingga waktu mereka jalan, kelinting. Dalam arti, minggirore, aku tak lewat gitu ya. Kelinting. Jadi, get away, I need space gitu ya. Sehingga saudara-saudara, orang yang disable, cucunya raja yang gagal, tinggalnya di Lodebar. Orang ini masa depan suram ini pasti.
nggak punya harapan. Karena udah disable, tinggal di Lodebar, dari keluarga yang mengalami yang namanya kegagalan. Orang Israel tahu siapa. Dia tahu siapa raja yang gagal. Tapi puji Tuhan, ada seorang pribadi yang luar biasa, Daud, di 2 Samuel 9. Saya nggak tahu, mungkin Daud sedang memuji menyembah Tuhan. Daud sedang dijamah oleh Tuhan. Daud sedang mengalami lawatan Tuhan. Dan tiba-tiba roh Tuhan berkata begini dalam hidupnya Daud. Dan dia ngomong sama stafnya. Cari salah satu cucu dari Saul. Dan aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Bapak Ibu Saudara, semua stafnya, wah dia cari kemana, di mana. Ketemu yang namanya Siba. Siba informan hari itu. Dan Siba akhirnya memberikan informasi kepada Daud. Saya nggak tahu prosesnya kan dicepat-cepat nih. Mungkin 2, 3 hari, 4 hari, seminggu, I don't know. Dan Siba berkata begini, namanya adalah Mephibosheth. Dia cucunya Saul, tinggal di Lodebar. Dia cacat. Dia udah nggak dipandang sama orang. Orang-orang udah menghina dia, meninggalkan dia. Dia tinggal di. Yang menarik, Daud berkata begini, panggil dia, I want to see him. Panggil dia, I want to meet him. Mungkin Daud berkata, wah ini lumayan nih cucunya presiden, pasti wah tinggi, besar, keren ya. Pandangannya cucunya raja, begitu. Dia timpang. Dia sangat sederhana. Dan berkata, here I am Lord, aku ini Tuhan. Aku cucunya Sang Saul, raja yang gagal. Saudara, kalau saudara belajar quote-nya, saya simpulkan saja. Daud bikin keputusan. Dan keputusan ini yang benar-benar mengagetkan seluruh staf kepresidenan rajanya. Mulai hari ini, Mephibosheth akan makan sehidangan denganku seumur hidupnya. Next. Mulai hari ini, dia akan makan sehidangan denganku di istana seumur hidupnya. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Kanan diri dulu, siapa yang sehidangan dengan saudara di meja saudara, pasti orangnya ciamik-ciamik, ganteng, orang yang luar biasa. Saudara, saya kasih tahu, ya kan sehidangan dengan raja itu bukan orang yang main-main. Saudara tahu enggak, Raja Daud itu tentaranya hari itu 6.000 tahun yang lalu. Hampir 700.000, sama jumlahnya dengan tentaranya United States of America, Bapak Ibu. Dia raja yang kaya, dia raja yang hebat, dia raja yang luar biasa, raja yang terkenal, Saudara, Mephibosheth tinggal di Lodebar, dibuang, madesu, cacat. Tiba-tiba dapat invitation untuk makan sehidangan dengan raja. Bukankah itu satu kehormatan yang luar biasa, saudara? Saya masih ingat tahun 2015, 2014. Tiba-tiba saya dapat surat undangan dari KBRI Washington DC dan juga dari kantor PBB, saya masih ingat. Kamu diundang mewakili para pendeta untuk hadir di state dinner. State dinner itu artinya jamuan makan kenegaraan. Karena Presiden SBY hari itu penerima penghargaan dari PBB. Dan khusus hanya Philadelphia cuma 1 orang. Pas yang lain mungkin sibuk. 1 Kristen, 1 dari Muslim. Saya datang. Saudara. Saya nggak pernah ikut state dinner. Karena yang datang itu salah satu ya. Dan dengan beberapa menteri, ada senator, ada ketua PBB semua New York City. Dan sponsornya adalah, waktu itu adalah pabrik minyak Freeport. Saudara tahu, sebelum saya berangkat, saya nervous. Ini sepatunya ini gimana? Waktu belum nikah sih, tahun 2014. Saudara, saya harus pergi ke Ross. Saya cari sepatu, muter-muter di Ross sama 23 Street nih. Waduh, saya pilih sepatu saya yang paling mengkilas, saudara. Lumayan sih, $12 waktu itu. Haleluya. Men, baru men, tapi dari Ross. Haleluya.
Ya waktu itu mati bareng ngintis Ross lumayan. Cari jas. Mau state dinner. Saudara, betul. Sampai di New York. Ya ampun. Ngawal 40 orang. 20 pas pampres, 20 secret service. Oh dekat. Ya ampun, sulit saudara. Duduk. Mungkin presidennya. Karena saya di sini. Di depan ada meja. Ada Menteri Amerika. Gubernur Sulawesi Utara. Ada Ketua FBI semua. Saudara saya ngomong. Tuhan dalam hati gitu. Makannya keluar. Oke. Selamat datang Amerika, belum terlambat. Haleluya. Oke. Kasih yang paling depan dong. Bisa, Cik? Dia mana? Mana? Sini. Ini sini, Cik. Deket aja. Oh, orang 4. Oke. Pastor Glenn, 4 people. Oke, next to you. Oke, di sini. Oke. Oke, orang 4. Oke, baik. Sampai mana tadi? State dinner, saudara. Saudara, keluarlah makanan. State dinner kan, mahal itu. Nya 5, garbunya 5. Saya ngomong, Sandy mau tak pakai ini, saudara. Kenapa? Makanannya kecil di tengah mak cuplik gini. Lah kok sendoknya 5, hampir aja tak masukin saku sendoknya. Bagus ini buat perhiasan. Betul, saudara. Bingung saya. Pulang. Dan itu sejarah yang saya nggak pernah lupakan. Ada kesempatan ikut namanya makan malam kenegaraan. Saudara, siapa ini sang cacat? Saya kok yakin saudara, yang duduk di sebelahnya Daud itu bukan sembarang orang. Yang pertama yang saya tahu, Bathsheba. Itu istrinya yang paling cantik. Jennifer Lopez pasti kalah, Ci. Wes, dia paling cantik sehegat waktu, senegaranya. Ada duduk di sebelahnya. Siapa lagi yang duduk sehidangan dengan Raja Daud? Absalom. Saudara tahu Absalom, anak kesayangannya cakep, rambutnya panjang. Brad Pitt pasti juga kalah, saudara-saudara suka Brad Pitt, saudara-saudara, atau Tom Cruise pasti kalah. Ada di sana. Siapa lagi? Saudara tahu ada namanya Absalom. Siapa Absalom? Orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, orang yang paling hebat. Duduk di sana bersama dengan Daud. Orang-orang hebat itu semua. Dan suatu saat mereka makan malam. Dan biasa mereka setelah makan malam berdoa. Siapa yang mau makan selalu berdoa. Amin. Siapa yang mau makan lupa berdoa. Angkat tangan ke bawah, jangan sampai. Daud ngomong gini, ayo kita mau makan, mulai. Sebentar lagi ada makanan. Ada makanan enggak, Mbak? Ada kan? Sebelum makan kita doa. Kita mau makan, jamuan makan akan dimulai. Saudara, Daud mau yang memimpin untuk berdoa. By the way ada Yoab. Dikatakan dia panglima yang paling keren, jenderal bintang 5 ada di situ. Waktu dia mau berdoa, tiba-tiba Daud lihat, loh ini kok ada kursi kosong? Ini kursinya kok kosong? Terus ngomong stafnya, Pak, itu kursinya Mephiboset, Pak. Hah? Cari dulu Mephiboset. Kasih kursi dulu. Ini cari tempat dulu. Oh, boleh di depan. Oke. In the front. Mickey, close me. Pen here. Oke. Is your friend. Buddy. Oke. Ya dulu cari tempat ini. Anggaplah Mephiboset sedang jalan, datang, haleluya. Cari tempat, oke. Everybody need to sit, oke? Don't stand up. Singkir. Really, thank you. Saudara bisa bayangkan, stafnya ngomong gini, Raja, itu kursi yang kosong itu kursi miliknya Mephiboset. Daud berkata begini, kita nggak makan dulu sebelum Mephiboset duduk dan mendapatkan kursi. Karena janjiannya adalah dia akan duduk sehidangan dengan raja seumur hidupnya. Keren nggak saudara? Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Oke, baik, pelan-pelan semuanya. Oke ya, duduk ya. Ya dikasih Tuhan. Saya lanjut ya, khotbah ya. Akhirnya
Siba dan stafnya begini, saya yang cari. Semua diam, semua teduh, dia cari semua. Waduh, gak mangan-mangan ini, gak mulai, Mephibosetnya gak ada, saudara. Nah, tiba-tiba stafnya ngomong, Mephiboset sudah ada, Tuan, lagi jalan. Makanya pintu gerbang istana itu pasti gede dibuka, gredek. Saudara, Mephiboset jalan. Saudara tahu Mephiboset gimana jalannya? Kelinding, semua orang tarik nafas. Cepet, kita udah lapar ini gitu ya. Semua nunggu Mephiboset, cepet. Ada mungkin ngomong, wah orang ini rek. Ya, udah diangkat, udah dikasih kesempatan, malah dia terlambat. Dia jalan kelinding. Waduh, orang mungkin berkata, ayo cepet, dalam hati sih nak ngomong. Tapi semua mereka takut sama Daud. Karena Daud bikin pengumuman, selama Mephiboset belum duduk, kita tidak makan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya setelah mungkin jalan 1-2 menit, Mephiboset duduk. Semua mungkin makan saiki, makan sekarang. Dan Daud berkata, let's start prayer and eat. Saudara, Mephiboset adalah orang yang gak masuk hitungan. Mephiboset adalah orang yang dibuang. Mephiboset adalah orang yang seharusnya tidak duduk sehidangan dengan raja. Tapi karena kasihnya Tuhan yang ditunjukkan kepadanya melalui Raja Daud, maka Mephiboset boleh makan sehidangan dengan raja di atas segala raja. Tepuk tangan. Sebagai pendeta hamba Tuhan, saya sering salah. Saya dulu tinggal di desa, orang berkata madesu, masa depan suram, pasti nggak bisa. Kita gagal mungkin dalam bisnis, gagal dalam pernikahan. Orang berkata nggak mungkin. Tapi Yesus mati bagi kita. Dari surga dia turun ke bumi. Angkat kita karena kasihnya. Sehingga kita yang Mephiboset ini, Tuhan akhirnya pulihkan dan angkat kita. Kasih kesempatan untuk kita Amerika untuk bisa bekerja lagi, untuk bisa membangun kehidupan lagi suami istri. Dan kita percaya Tuhan mengasihi kita dan kasihnya itu unconditional, tidak ada syaratnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Siapa yang pernah gagal, angkat tangan ke bawah. Sepertinya seperti Mephiboset, gak ada harapan. Sepertinya seperti Mephiboset, sudah selesai. Tapi ingat, ada salib Kristus. Dia datang dari surga ke dunia, mati bagi kita, memberikan kasihnya, dan kasihnya gak bersyarat. Berapapun kali kita gagal, dia angkat kita. Berapapun kali kita berdosa, dia angkat kita. Dia cinta kita, dia sayang kita, dia kasih kita. Karena kasihnya bersyarat untuk hidup kita. Kalau saya ingat masa lalu saya di desa, teman-teman kasih job, Benny rumahnya jauh dari kawat telepon, jauh dari kawat listrik, dekatnya kawat jemuran. Desa sekali, susah. Suatu saat bapak saya miskin, harus jual sepeda ontel untuk beli beras. Saya pulang ke desa, waduh gak punya uang, sepedanya dijual. Ini ada kakak saya, Indah itu. Dia kuliah ke Malang, sama ibu saya dijualkan terong. Saudara tahu terong? Itu di desa dijualkan terong. Dan kalau saya pulang dari Surabaya sekolah gak punya uang, dijualkan ayam, saudara, untuk bisa beli tiket bus bisa ke Surabaya. Jangan orang sekolah saya pinter ya, belajar yang banyak. Saya bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, yang kasih kesempatan buat saya. Dan kalau hari ini saya bisa sekolah dan Amerika, dan oleh kemurahan Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya lulus PhD saya, oleh semua karena kemurahan Tuhan dapat scholarship. Saudara, saya percaya itu
kasihnya Tuhan buat hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dia yang angkat hidupku, dia yang pulihkan hidupku. Dia yang berkorban dari surga turun ke dunia supaya hidup kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Dan hari ini saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya tahu beberapa Anda struggle sampai Philadelphia. Katanya Pak di Philadelphia enak. Katanya Pak di Philadelphia ada kesempatan. Saya di sini gak kerja 3 minggu Pak. Gak kerja 3 minggu, gak kerja 2 minggu. Susah Pak. Saya mau beritahu, pasti masih ada harapan dalam Kristus karena kasihnya itu luar biasa. Salam kanan kiri bilang, ada harapan dalam Kristus. Next Chris. Saudara lihat di sana sekarang ada sembako dan kami kemarin anak-anak bagi sembako. Kenapa sih Daud mengasihi Mephiboset? Kenapa dia peduli sama Mephiboset? Kan dia raja. Tapi ingat, kenapa Daud sayang dan melakukan itu sama Mephiboset? Karena Daud juga pernah ditolak. Daud itu cuma gembala kambing domba. Dan kalau dia bisa menjadi raja itu karena kasihnya Tuhan. Dia pernah jatuh dengan Bathsheba. Dia pikir udah kehilangan segala-galanya. Dia nangis sama Tuhan. Dia pulihkan. Saudara, kalau orang yang pernah dipulihkan, kalau orang yang pernah miskin, kalau orang pernah jatuh, maka dia punya empati, kasih kepada orang lain. Waktu saya kemarin bungkus beras, Kira ngomong, kita bungkusin nasi, bukan nasi beras. Karena Kira itu antara beras sama nasi. Tante Lia, aku minta nasinya, katanya. Oh, beras bukan nasi, ya just joke aja. Saya tuh masih ingat loh. Pernah suatu saat seminggu saya nggak makan, karena susah di sekolah Alkitab. I know. Pernah kita nggak punya uang, I know. Jadi makanya begitu Daud diberkati, dia mengalami kasihnya Tuhan, dia ingat. Dia dulu aku pernah susah. Dia pernah, saudara ingat enggak ceritanya begini. Kenapa sih Presiden Jokowi suka bangun rumah-rumah di pinggir sungai, orang-orang yang miskin, tengah malam dia keluar kasih uang amplop orang miskin. Karena dia dulu miskin, tinggal di tepi sungai, digusur, dia nangis, nampung, dia tinggal sama orang Kristen beberapa tahun, makanya dia kamsia sama orang Kristen. Tapi ingat, dia nggak sombong. Seperti Daud, dia ingat masa lalunya. Kalau dia diberkati, dia turun lagi dan dia tolong orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Saudara, kenapa kita kasih groceries? Kenapa kita kasih sembako? Kenapa? Kita udah diberkati. Ini kesempatan jadi berkat. Kenapa Daud nolong Mephiboset? Karena dia ingat kasihnya Tuhan dalam hidupnya. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma gembala kambing domba. Dia pernah jatuh. Dia pernah nggak punya apa-apa. Dan kalau dia diangkat, itu semua karena kasihnya Tuhan. Dan dia tidak lupa. Dia tolong orang lain. Dia bantu orang lain. Dia kasihi orang lain. Sehingga kasihnya Tuhan terus mengalir dalam hidupnya. Saya berdoa begini. Di hari Valentine ini, mari kita ingat kasihnya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang angkat kita. Waktu saya tanya tadi siapa yang pernah gagal, hampir kita semua pernah gagal. Tapi jangan menyerah, Tuhan pasti angkat kita lagi. Yang kedua, kalau saudara sudah diberkati berhasil, jangan lupa menolong orang yang membutuhkan. Menolong orang di sekitar kita, sehingga Tuhan terus meninggikan, mengangkat kita, memberkati kita. Kenapa Daud berkenan di hatinya Tuhan? Karena waktu dia berhasil, dia nggak sombong. Waktu dia diangkat, dia tetap ingat orang-orang yang susah. Karena dia adalah orang susah. Saudara, waktu kita ngomong sama elders, yuk kita kasih makan yuk. Karena, maaf saudara, waktu saya lewat di Broad Street itu, orang antri di Simek panjang banget. Tuhan, kalau saya jemput ada cuman, Pak saya sudah tidak kerja 3 minggu. Katanya agent minggu ini kerja 2 hari. Senin ditelepon, no work at all. Nggak kerja sama sekali. Udah bingung. Saya bilang gini,
Mulai hari ini kita sepakat ya semua jemaat Indonesia. Di gereja ini akan ada selalu Indomie, beras, telur, dan makanan. Jadi nggak ada orang Indonesia yang kelaparan, yang kebingungan datang ke gerejanya Tuhan. Ini bukan gereja kita, gerejanya Tuhan. Dan kita pasti tempat ini ada makanan yang tersedia. Yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Minta izin elders, bendahara, nggak peduli berapa duit kita, pokoknya harus ada beras, harus ada Indomie, harus ada makanan di sini. Semua orang yang susah kasih tahu, saudara kasih tahu mereka. Kalau dia nggak kerja sebulan, nggak kerja 3 minggu, kasih tahu di gerejaku, gereja Tuhan ada makanan. Telepon Pak Beni, telepon Bu Lia, pasti kita kirim makanan karena kita mau jadi berkat. Tepuk tangan dulu Tuhan. Saudara, kita diberkati bukan hanya untuk beli sesuatu, tapi kita ingatkan apa? Kita pun dulu susah. Kita pun dulu nggak punya apa-apa. Daud sadar kenapa dia melakukan sama Mephiboset, karena semua karena anugerah Tuhan. Hari-hari ini, biar di hari Valentine ingat kasihnya Tuhan yang dahsyat untuk hidup kita. Yang kedua, mari kita manifestasikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang nanti saudara pulang, kalau saudara perlu ambil, kalau ada saudara ingat, oh temanku enggak makan dan sebagainya. Pernah saudara, saya kemarin lo tanya, ada makanan enggak? Udah ada kerja? Enggak kerja. Bisa masak? Enggak bisa. Lo terus makan apa kamu? Jangan sampai seperti itu. Kita percaya kita adalah orang-orang yang diberkati karena kasihnya Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yes, I love you. Sama-sama. Jesus, I love you. Siapa yang cinta Tuhan, siapa ngasih Tuhan. Yes, I love you. Because you first love me. Yes, I love you. Jesus, I love you. Oh, yes, I love you. Because you first love me. Siapa yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, and I love you. Jesus, I love you. Hallelujah. And I love you because you first love me. Oh, and I love you. Jesus, Jesus, I banyak saudara tahu bahwa Tuhan sayang sama kita, amin. Dia nggak ngakimi saudara. Saudara pernah jatuh, saudara pernah berdosa, ingat, He still love you. He still love you. Dia mau saudara diangkat, bangkit, nggak terpuruk. Kalaupun kita sedang di Lodebar, sama seperti Mephiboset, pasti Tuhan akan bawa kita ke tanah perjanjian, karena Dia Tuhan yang setia. Yang kedua, ayo kita tunjukkan kasih kita kepada orang-orang sekitar kita. Kalau sudah diberkati, ya kita jadi berkat bagi yang lain. Supaya kasih Yesus itu mengalir dalam hidup kita. Inilah Valentine. Orang dunia nafsirkan Valentine kebablas, saudara. Wah, pokoknya kasih semua, Budi sama Adi kasih-kasihan gak apa-apa ya. Sri sama yang lain kasih-kasihan, enggak, bukan gitu. Kasihnya Tuhan yang membuat kita. Siapa yang cinta Tuhan di sini? Siapa merasakan kasihnya Tuhan? Wah, kita percaya hari ini semua mengalami kasih. Taruh tangan saudara di dada saudara. Put your hands in your chest.
sekali lagi. Jesus, I love you. Oh, yes, I love you. Because you first loved me. Yes, I love you. Oh, Jesus, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir hari ini buat semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang ada di Zoom, yang di online service. Kasih Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Apapun yang menjadi keadaan kami mau terus bangkit, tidak menyerah. Kami memandang Tuhan Yesus. Ampuni kami buat segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Terima kasih kami diampuni. Terima kasih kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan membangkitkan kami. Tuhan memulihkan kami. Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih buat luar biasa bagi kami. Makasih Tuhan. Dan biarlah kami juga membagikan cintanya hidup kami kepada orang di sekitar kami. Biar kami jadi berkat, biar kami jadi saksi Tuhan melalui kasih kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu, biarlah minggu-minggu ini mereka dikunjungi Tuhan, dilawat Tuhan. Dan terima kasih Tuhan yang berlimpah, limpah, 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 dan memulihkan, memberkati hidup kami. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Saudara, ini waktunya kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil saudara menyiapkan persembahan saudara, ada beberapa pengumuman dari multimedia. Dan setelah ini saudara bisa tinggal, ada makan, ada snack, ada beverage juga, minum-minuman nanti akan dikeluarkan oleh panitia. Dan enjoy di table saudara masing-masing. Request Pak Jo kalau boleh fotonya per table ya. Tablenya kan udah cantik, nanti ya. Atau sebelum ngambil makanan saudara foto per table ya. Tablenya udah dihias cantik gitu saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan multimedia. Panitia beverage-nya, minumannya boleh disiapin juga, cups-nya. Ulangin lagi, nggak ada suaranya. Chris, nggak ada suaranya. Mana suaranya? Oke, kita ulangin ya, sebentar. Oh, kita mau doa dulu. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Boleh sambil memberi, boleh. Silakan multimedia. News Nation Worship Center, ibadah kita akan adakan 2 kali, jam 10 dan jam 5 sore. Bagi saudara yang tidak bisa hadir di tempat ini pagi, bisa datang sore jam 5. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang pertama kali hadir, minggu depan datang lagi. Tuhan Yesus memberkati. Menara doa diadakan setiap hari dari jam 8 sampai jam 9. Dan khusus hari Jumat kita menara doa EPT. Cool Youth diadakan setiap Sabtu jam 3 sore. Dan Cool Family diadakan hari Sabtu jam 7 malam. Minggu ini Cool di tempat Ibu Jenny Kurniawan. Ya, Diakonia Ministry bagi saudara yang membutuhkan disediakan
dilakukan oleh gereja setiap hari, setiap minggu. Silakan hubungi saya atau Pak Beni. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara memberi yang terbaik. Sudah, silakan bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Yes, I love you. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah apa yang saudara tabur. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, berkati pekerjaan, berkati keluarga saudara, kesehatan saudara. Amin. Sama-sama nyanyi. And I love you. And I love you. Setelah ini saudara boleh berfellowship satu dengan yang lain. Jesus, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Angkat tangan kita. Yes, I love you. Mari angkat kedua tangan kita bersyukur buat kasih-Nya. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan. For unconditional love buat kami semua yang selalu memulihkan kami, membangkitkan kami, menguatkan kami sehingga kami menang dalam setiap menghadapi tantangan pergumulan dan kami semua keluar menjadi lebih daripada pemenang. Biarlah kasih Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah atas kami semua. Tuhan memberkati kota dan bangsa kami juga. Dipulihkan, dibangkitkan. Ekonomi Philadelphia bangkit dalam nama Yesus. Ekonomi Amerika bangkit, diberkati. Dan Philadelphia Amerika penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat hadirat-Mu, lawatan-Mu, jiwa-jiwa kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan kita dan kita siap terima berkat Tuhan. Bapak, kami berdoa kalau malam hari ini Philadelphia akan celebrate Super Bowl. Kami berdoa tetap tenang, tidak ada penembakan, tidak ada kerusakan. Kami cinta kota kami Tuhan. Kami doakan Broad Street aman, Center City aman, tidak ada yang meninggal, semua baik-baik. Kami katakan Shalom Philadelphia, damai sejahtera buat kota kami. Terima kasih buat hari ini, kami akan fellowship, berkati fellowship kami. Jemaat, terimalah berkatnya Tuhan. Jika engkau percaya katakan amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati masa depanmu. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati pekerjaanmu, keuanganmu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin 3 kali dengan antap. Amin. Amin.